Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Delma Diana Singal SPDK, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Minahasa. Dan saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Frisilia Mewengkang SPD, di mana Ibu akan saya observasi nanti dalam kegiatan pembelajaran. Dan saat ini sebelum observasi ada percakapan pra-observasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya. Begini, hari ini ada percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati Ibu dalam proses pembelajaran nanti di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Di mana tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan tujuan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal dari Ibu untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga boleh memberikan pembelajaran yang menarik secara optimal juga, dan pembelajaran yang pasti menyenangkan bagi murid. Nah, saat ini saya akan mengajukan pertanyaan Bu. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, yang pertama menemukan arti penting menolong orang lain sebagai pengamalan sila Pancasila. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mencermati gambar atau mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan pengalaman menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mencermati gambar, siswa dapat menceritakan menolong orang lain sesuai dengan Pancasila yang sudah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik sekali. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Baik. Nah, kira-kira bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan nanti? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai yaitu murid mampu menunjukkan sikap sosial emosional dengan baik saat berdiskusi, di mana mereka bekerja sama dalam kelompok. Kemudian diharapkan murid aktif dalam kegiatan pembelajaran dan berani serta percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Baik, jadi area yang akan dikembangkan Ibu adalah sikap mereka ya. Jadi sikap sosial emosional, termasuk juga keaktifan murid, harus berani dan percaya diri ketika ada dalam proses pembelajaran, khususnya di diskusi kelompok. Nah, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, di mana saya akan membuat kelompok sesuai dengan kesiapan belajar dari murid, minat, dan gaya belajar dari murid. Kemudian menggunakan model pembelajaran pendekatan saintifik, dan metodenya adalah diskusi kelompok. Untuk yang lainnya juga penugasan serta memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, serta juga ada tanya jawab. Oke, baik sekali. Jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi harus memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Oke, baik. Jadi kalau boleh tahu, media apa yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran?
Untuk media yang akan saya gunakan nanti adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan materi serta juga ada LKPD untuk peserta didik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan kalau boleh tahu jam berapa ya? Saya akan melakukan kegiatan tersebut pada besok hari jam 10 pagi. Baik, jadi besok jam 10 kita akan bertemu. Jadi saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Jadi saya akan melihat, mengamati dan akan mencatat hal-hal yang akan Ibu lakukan di kelas pada besok hari. Dan perlu diketahui bahwa setelah saya mengobservasi Ibu, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana percakapan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Jadi saya bermohon supaya Ibu siap dengan kehadiran dari pengajar praktik. Dan ada lagi pertanyaan terakhir Bu, yaitu dari percakapan pra-observasi ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu telah ada gambaran tentang bagaimana saya akan melakukan pembelajaran di kelas, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, ada area yang harus dikembangkan, kemudian strategi, metode dan model pembelajaran yang akan digunakan nanti. Oke, baik. Baik sekali Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu besok di kegiatan observasi dan di kegiatan pasca observasi. Terima kasih, sampai jumpa dan shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Akan duduk. Pada saat ini adakah yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir hari ini? Mantap. Berarti semua dalam keadaan sehat, kuat, sehingga bisa datang ke sekolah. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita akan buka atau awali dengan berdoa. Ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, saya undang berdiri. Mari kita berdoa. Dan Yesus, saat ini kami akan belajar. Engkau pimpin itu agar boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, hidup kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Semua duduk kembali. Pada saat ini kita akan belajar muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Muatan pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Dan materi kita hari ini adalah makna atau nilai-nilai Pancasila. Jadi makna atau nilai-nilai Pancasila. Tujuan untuk peserta didik adalah memaknai atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku dan contoh yang baik dan benar dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita pada saat ini adalah makna nilai-nilai Pancasila. Adakah yang sudah tahu lagu tentang nilai-nilai Pancasila? Saya. Nah, kita akan menyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nilai Pancasila dari 5 sila. Sila
agama lain yang sedang beribadah, jika kita melihatnya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu. Karena apa? Karena kita harus punya sikap toleransi. Artinya toleransi harus menghargai ketika orang beribadah, ketika teman lain juga beribadah, kita harus hargai. Untuk sila yang kedua apa? Salinglah menolong. Salinglah menolong artinya ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, harus orang apa? Harus dibantu atau harus ditolong. Karena apa? Semua orang itu harus orang tolong, jangan orang membedakan. Artinya seperti jika orang melihat ada yang berkulit hitam membutuhkan pertolongan, tetapi dalam hatinya tidak mau tolong karena dia memiliki kulit yang hitam. Tidak seperti itu. Mau dia mempunyai kulit hitam, kulit putih, mau dia mempunyai bentuk fisik seperti apa, mau dia punya ekonomi seperti apa, tetap harus saling tolong menolong. Nah, pada saat ini Ibu Guru akan menanyakan, apakah dalam sila kedua sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Mantap, sudah. Karena apa? Contohnya di dalam kelas, ketika ada yang membutuhkan pensil, ada teman yang tidak membawa pensil, apakah akan dipinjamkan? Ada. Itu adalah bentuk pengamalan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya juga ketika kita makan, untuk pengamalan sila pertama, ketika kita makan kita harus berawali dengan berdoa. Karena itu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Ibu Guru akan membentuk sebuah kelompok-kelompok. Jadi pada saat ini Ibu Guru akan membentuk sebuah kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapat LKPD, artinya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok akan Ibu Guru bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pada saat ini Ibu Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kemudian diskusikan dengan teman-teman. Diskusikan dengan teman-teman untuk 2 gambar yang ada di LKPD. 2 gambar tersebut menunjukkan apa? Selamat siang, Ibu Kusir. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat luar biasa. Kabar Ibu? Ya, baik juga. Ya. Oh ya, ini hari kita ada jadwal untuk coaching, dan tentunya kita sebagai umat yang percaya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertemu bersama dengan pengajar praktik dari Angau SPD akan mengamati kami untuk melaksanakan coaching terkait dengan kegiatan kemarin hari. Sudah diadakan, saya sudah melakukan observasi terhadap teman guru Ibu Frisil dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, baik, tujuan kita dalam percakapan ini bahwa akan membahas hasil observasi
Demikian juga akan mengevaluasi, bahkan juga akan merefleksi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan pada kemarin hari. Baik, jadi bagaimana menurut Ibu Frisil kegiatan yang sudah dilakukan pada kemarin hari? Bagaimana perasaan Ibu? Tentunya saya merasa senang serta bersemangat ketika melaksanakan pembelajaran karena pada saat saya melakukan pembelajaran saya bukan hanya memenuhi tagihan tugas dari Ibu Delma sebagai CGP Angkatan 8, tetapi juga saya memenuhi tugas sebagai seorang guru dalam mendidik serta mengajar murid saya. Baik, jadi Bu Frisil bukan sekedar ingin memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, tetapi di dalamnya Ibu Frisil ingin atau melakukan tugas sebagai guru di kelas. Oke, baik. Nah, selanjutnya menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan itu sudah sesuai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya gunakan. Itu yang pertama, menemukan arti penting menolong orang lain sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila kedua. Kemudian yang kedua, mencermati atau kegiatan mencermati gambar. Siswa dapat menyebutkan menolong orang lain sebagai makna simbol Pancasila. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan mencermati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang lain sesuai dengan Pancasila yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar serta minat dari siswa, karena menurut saya kemampuan siswa itu berbeda-beda. Oke, baik. Memang kemarin hari ketika saya mengobservasi Ibu dalam proses pembelajaran, saya melihat Ibu sudah memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Jadi baik kesiapan belajar, minat belajar, bahkan gaya belajar murid. Jadi sudah dipetakan sehingga kegiatan pembelajaran kemarin kalau Ibu lihat sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik, dan menurut Ibu apakah ada hal-hal baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kemarin hari? Hal-hal baik yang sudah saya lakukan adalah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya dan sudah sesuai dengan kemampuan serta minat dari peserta didik atau murid saya, dan saya lihat murid saya bersemangat serta antusias ketika saya menerapkan model pembelajaran yang telah saya gunakan. Oke, baik. Jadi dalam hal ini bahwa murid bersemangat ya Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan? Untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran, yaitu saya harus meningkatkan media pembelajaran atau penggunaan alat peraga, sehingga murid lebih bisa bersemangat dan lebih fokus dalam menjalani pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran yang harus ditingkatkan yaitu berdiferensiasi konten ya. Jadi tentang alat peraga, media atau bahan yang perlu disiapkan ke depan. Nah, kalau begitu apa rencana tidak lanjut Ibu ke depan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi? Untuk kedepannya, saya akan lebih menggunakan model pembelajaran yang menarik bagi siswa, atau bisa juga saya akan menggunakan lingkungan sekitar
Misalnya yang berkaitan dengan materi, misalnya berkaitan dengan alam, saya akan mengajak peserta didik atau siswa untuk keluar dari kelas untuk melihat alam-alam sekitar, sehingga nanti pembelajaran lebih menarik serta lebih mendorong siswa untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Juga saya akan menggunakan nanti atau memanfaatkan teknologi informatika dari sekolah. Kemudian saya akan menggunakan juga nanti video pembelajaran sehingga siswa lebih juga bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Oke, baik sekali ya rencana Ibu. Nah, semoga dapat tercapai apa yang diharapkan, apa yang direncanakan ke depan. Yang pasti pembelajaran yang akan dilakukan itu semuanya harus berpusat pada murid, harus berpihak pada murid. Nah, baik, kita sudah ada di akhir percakapan coaching saat ini, dan ada yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu rasakan setelah di coaching saat ini? Saya merasa senang dan bersemangat untuk menjalani profesi saya sebagai seorang guru, dan saya juga merasa senang karena saya menambah pengalaman serta wawasan setelah di coaching. Oke, baik, terima kasih Bu Prisi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk di coaching hari ini. Nah, memang sudah di coaching pada beberapa waktu yang lalu, mulai dari pra observasi, tahap observasi, dan hari ini pasca observasi. Nah, terima kasih dan semoga sukses selalu. Mantap. Sudah potong tuh.